Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat Rumah Sakit Mitra Husada. Perkenalkan saya Dr. Muslim Kasim. Hari ini saya akan menjawab titipan pertanyaan dari teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan pertanyaan di kolom Q&A di IG Rumah Sakit Mitra Husada. Baik, untuk pertanyaan pertama tentang gangguan pendengaran ya. Jadi gangguan pendengaran bisa sembuh atau tidak itu memang tentu penting bagi kita untuk mengetahui dulu apa penyebab dari gangguan pendengaran ya. Jadi kalau kita bicara gangguan pendengaran itu penyebabnya memang macam-macam ya teman-teman. Mulai dari masalah dari telinga bagian luar, telinga bagian tengah, atau mungkin melibatkan masalah pada telinga bagian dalam ya. Nah, kita kasih contoh misalnya bagian luar nih, ada kotoran telinga yang menyumbat. Nah, itu tentu mengakibatkan adanya gangguan masuknya gelombang suara ke dalam telinga sehingga mengakibatkan gangguan pendengaran. Apabila kita bisa membersihkan kotoran telinga, tentu pendengarannya akan kembali normal. Nah, masalah lain misalnya terjadi infeksi pada telinga bagian luar nih. Jadi ada pembengkakan pada saluran telinga atau ada cairan yang numpuk menutup di sini, itu juga mengganggu pendengaran. Nah, apabila kita bisa menyembuhkan infeksinya, peradangannya bisa kita atasi, tentu pendengaran akan bisa kembali normal lagi. Masuk lagi ke dalam nih, misalnya terjadi infeksi pada telinga tengah ya, masalah pada gendang telinga misalnya ya, atau lebih ke dalam lagi nih, menyangkut gangguan pada saraf-saraf pendengaran. Nah, itu semua juga bisa mengakibatkan gangguan pendengaran, sehingga penting memang kita mengetahui dulu apa penyebabnya untuk bisa kita carikan pengobatan yang sesuai. Insya Allah bisa sembuh ya. Baik, pertanyaan kedua tentang penyembuhan pada sinusitis ya. Jadi kalau kita bicara sinusitis itu juga melibatkan cukup banyak penyebabnya teman-teman ya. Jadi perlu kita lakukan dulu pemeriksaan fisik, kemudian kita lihat masalahnya apa penyebab gangguan sinusitisnya ya. Jadi pada intinya gangguan sinusitis insya Allah bisa sembuh ya, dan tidak selalu harus dengan operasi teman-teman ya. Sebagian besar kasus itu kita atasi dengan pengobatan, jadi tidak perlu sampai operasi ya. Operasi atau pembedahan cuma kita kerjakan pada kasus-kasus memang yang membutuhkan tindakan operasi ya. Misalnya sudah dilakukan pengobatan kemudian tidak ada penyembuhan atau tidak ada perbaikan, nah mungkin kita baru memikirkan kemungkinan untuk dilakukan terapi pembedahan ya. Jadi tidak usah khawatir ya kalau ada gangguan sinusitis, silakan diperiksakan, kita cari penjamin dan kita akan obati ya. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga tentang pembesaran kongka dan gangguan hidung tersumbat ya. Jadi kesumbatan atau keluhan hidung tersumbat itu juga memang penyebabnya cukup banyak, termasuk adanya pembesaran dari kongka ya. Jadi kita lihat dulu nih pembesaran kongkanya, misalnya apakah karena penyebab alergi ya. Kalau alergi tentu kita atasi alergi, maka dia bisa ada perbaikan untuk keluhan hidung tersumbatnya ya. Jadi itu juga sama dengan tadi sinusitis, tidak semua kasus perlu dilakukan tindakan operatif ya. Selama kita bisa mengobati dengan obat-obatan, maka cukup dengan terapi konservatif aja untuk mengatasi keluhan hidung tersumbat tersebut. Baik, untuk pertanyaan keempat, pertanyaan tentang penyakit GERD ya. Jadi kalau kita bicara penyakit GERD atau masalah asam lambung ini memang ini cukup sering mengakibatkan juga masalah pada organ-organ THT ya. Jadi naiknya asam lambung atau biasa kita sebut reflux asam lambung ini bisa mengakibatkan iritasi misalnya pada tenggorok ya. Kemudian pada daerah pita suara ya, sehingga dia mengakibatkan mungkin suara serak di tenggorok, mungkin bisa menimbulkan rasa mengganjal ya.
Kemudian naik ke atas lagi itu juga bisa mengakibatkan keluhan-keluhan pada daerah telinga dan juga bisa mengakibatkan keluhan di daerah hidung ataupun sinusitis ya. Jadi bagi teman-teman yang ada gangguan asam lambung itu sebaiknya diobatin agar tidak juga mengakibatkan masalah di organ-organ THT. Pertanyaan nomor 5 ini tentang rinitis alergi ya. Jadi sakit rinitis alergi ini memang agar kita menghindari dia tidak kumat, perlu kita lakukan avoidance atau menghindari pencetus dari alergi tersebut ya. Karena apabila terkena pencetusnya biasanya memang rinitis alergi ini akan kambuh atau kumat keluhan-keluhannya ya, seperti bersin-bersin, hidung tersumbat ataupun meler ya. Nah ini perlu kita cari dulu apa kira-kira pencetus rinitis alerginya, karena tiap orang itu bisa jadi berbeda-beda penyebabnya ya. Nah ini kita cari dan kita menghindari pencetus tersebut ya. Kemudian juga nanti ada obat-obatan yang kita bisa berikan untuk mengatasi keluhan-keluhan dari rinitis alergi ini. Baik, pertanyaan berikutnya ini mengenai kotoran telinga dan kebiasaan mengorek menggunakan cotton bud ya. Nah ini mungkin cukup banyak pertanyaannya dan sepertinya ada beberapa pertanyaan yang agak mirip-mirip dan mungkin kita rangkum aja menjawabnya sekaligus ya teman-teman. Jadi perlu kita pahami dulu bahwa kotoran telinga atau biasa kita sebut dengan cerumen itu sebenarnya cukup banyak fungsinya teman di telinga kita ya. Jadi memang dia selalu diproduksi pada daerah sepertiga bagian luar telinga kita ya. Cerumen atau kotoran telinga ini dia nanti akan mencegah terjadinya infeksi bakteri di telinga kita ya. Dia mencegah supaya jamur tidak tumbuh di telinga ya. Dia mencegah supaya serangga-serangga itu jauh dari telinga kita. Kalau tidurnya suka serangga dekat-dekat, semut masuk ke dalam telinga ya. Dengan adanya cerumen itu serangganya juga jauh itu teman-teman. Jadi cukup banyak fungsi dari kotoran telinga itu, sehingga kebiasaan membersihkan telinga atau mengorek-ngorek itu sebenarnya nggak sehat karena bisa menghilangkan fungsi proteksi dari cerumen. Nah seperti itu mungkin teman-teman ya. Lalu kemudian mengenai kebiasaan mengorek-ngorek telinga ya. Jadi kebiasaan mengorek telinga itu sebenarnya sangat tidak kita sarankan ya, baik menggunakan cotton bud atau menggunakan lidi ya, apalagi pakai linggis ya, jangan ya. Nah itu kita tidak menyarankan. Kenapa? Karena kebiasaan mengorek telinga itu ternyata sering menyebabkan masalah-masalah di telinga, misalnya perlukaan pada dinding telinga bagian luar ya, kemudian mungkin mengakibatkan peradangan atau infeksi. Lalu kalau agak masuk sedikit, ini bisa mencederai membran timpani atau gendang telinga. Nah itu sayang banget ya kalau sampai gendang telinga kita bolong karena trauma tertusuk cotton bud atau benda yang lain. Nah itu agak sulit penyembuhannya dan mungkin bisa juga permanen itu lubang di gendang telinga ya. Jadi kita sangat tidak menyarankan penggunaan cotton bud ataupun benda-benda lain untuk mengorek telinga ya. Nah, kotoran telinga yang berlebih sebenarnya itu bisa keluar sendiri teman-teman ya. Jadi kalau kita membiasakan diri misalnya pada saat makan kita ngunyah dengan baik ya, itu sudah membantu untuk mengeluarkan kelebihan kotoran telinga gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu kita korek-korek untuk membersihkan. Baik, pertanyaan berikutnya ini tentang bulu hidung ya. Boleh nggak bulu hidung itu dicabut ya? Jadi perlu juga kita pahami bahwa sebenarnya bulu hidung itu juga dia ada fungsinya ya. Di hidung itu dia untuk memfilter udara yang masuk ya, sehingga dia punya fungsi protektif ya bulu hidung itu. Sehingga kalau misalnya memang perlu untuk dihilangkan, karena kan kurang elok ya kalau dia keluar kelihatan gitu ya. Yang harusnya tadi orangnya ganteng jadi agak berkurang kegantengannya mungkin ya. Nah ini kita sarankan sih kalau untuk menghilangkan itu bisa digunting mungkin untuk memendekkan ya. Jadi kalau mencabut itu tidak kita sarankan karena
ke mencabut bulu hidung itu sering mengakibatkan masalah-masalah terutama infeksi pada telinga. Jadi lebih kita sarankan kalau memang ada bulu hidung yang agak panjang, lebih aman kita potong dengan menggunakan gunting ya. Baik, pertanyaan terakhir mungkin tentang pemakaian obat tetes telinga ya. Jadi apakah bisa menggunakan atau membeli sendiri obat tetes telinga untuk mengobati masalah-masalah di telinga ya. Jadi pemakaian obat tetes memang kita harus berhati-hati teman-teman ya. Karena obat-obat tetes telinga ini juga punya efek samping yang mungkin bisa mengakibatkan masalah-masalah baru di telinga kita ya. Jadi kalau untuk obat tetes telinga sih sebenarnya kita sarankan silakan menggunakan obat tetes yang diresepkan oleh dokter ya. Nah, harus hati-hati karena di pasaran yang juga cukup banyak ya obat tetes telinga misalnya untuk melunakkan kotoran telinga ya. Ini apabila kita gunakan berkepanjangan itu bisa mengakibatkan iritasi pada telinga. Jadi harus berhati-hati penggunaannya ya. Kemudian obat tetes itu juga ada macam-macam tuh teman-teman ya. Ada yang berisi antibiotik, ada yang berisi anti radang, anti jamur dan sebagainya. Sehingga tentu pemakaiannya harus sesuai nih. Kalau kita lagi kena infeksi bakteri misalnya ya di telinga, tentu lebih cocok penggunaan obat tetes antibiotik ya. Apabila terkena infeksi jamur tentu lebih cocok menggunakan obat tetes anti jamur. Jadi memang harus sesuai penggunaan obat tetes, tidak boleh sembarangan ya. Tentunya juga memperhatikan efek samping ya. Jadi silahkan nanti menggunakan aja obat tetes yang sudah diresepkan oleh dokternya. Baik, terima kasih teman-teman atas kesediaannya mengikuti acara Health Q&A Rumah Sakit Mitra Husada. Mudah-mudahan jawaban-jawaban kami tadi cukup bisa membantu untuk menjelaskan ya. Terima kasih sekali lagi. Sampai bertemu lagi di acara Health Q&A Rumah Sakit Mitra Husada selanjutnya bersama narasumber-narasumber kami lainnya di Rumah Sakit Mitra Husada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.